Share screen-nya kelihatan ya? Udah muncul belum? Kelihatan. Kelihatan, Ci. Muncul Ci, muncul Ci. Oke. Sekarang kita akan mulai dari kas dan setara kas. Tujuannya itu buat apa? Yang pertama, kas dan setara kas pada tanggal neraca itu beneran ada atau eksis. Jadi kalau misalnya contoh kayak petty cash gitu ya. Petty cash, dia bilang punya petty cash 100.000. Nah, waktu kamu lihat, itu beneran ada petty cash-nya 100.000. Gitu. Nah, kemudian ada rekening koran, dia punya bank-bank. Nah, itu juga beneran ada rekening korannya dan atas nama perusahaan itu. Kemudian ada kas dan setara kas yang ada dicatat dengan lengkap atau kelengkapan. Kemudian kas dan setara kas dinyatakan dalam rekonsiliasi sudah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau keakuratan. Jadi kalau misalnya selisih antara bank sama bukunya itu sudah direkonsiliasi ya, di akhir tahun itu. Kemudian transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau pisah batas. Kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar atau pengungkapan. Nah, kita kan tadi saya sudah minta kalian untuk copy form kertas kerja. Ya, form kertas kerja itu ada 4, ada kas dan setara kas yang lead-nya, yang itu udah pasti selalu ada di setiap kita mau ngaudit. Kemudian ada kertas kerja A1, A2, dan A3. A1 itu untuk perhitungan kas, ya, kas kecil, kas besar, cash on hand atau kas kecil itu semua sama aja. Ya, kalau kas yang ada fisik, bentuk fisiknya, uangnya 100.000, 50.000, nah itu kita akan pakai kertas kerja itu. Biasanya ada berita acaranya juga tuh, kalau misalnya kalian ngaudit real ya, itu ada berita acaranya juga. Jadi nanti kalau misalnya ngitung cash on hand nih, kita ngaudit cash on hand, contoh misalnya uang dia itu ada 1 juta, isinya pecahan 100.000. Nah nanti biasanya dia yang bakalan ngitungin, dia yang pegang, klien kita yang pegang, orang kasirnya, kita ngitungin bareng-bareng gitu. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 100.000-nya ada 10 contohnya. Nah kalian catat. Tugasnya auditor cuma nyatet doang. 100.000 ada berapa? Ada 10. 50.000-nya ada berapa? Ada 20 gitu. Biasanya seperti itu. Ya, untuk membuktikan bahwa cash-nya itu beneran. Kemudian ada lagi di sini kita masuk ke temuan auditnya. Nah, temuan audit, petty cash dan cash on hand. Tanggal 18 Februari 2019, jadi waktu itu kita tanggal 18 Februari kita ngauditnya, perhitungan kasnya. Nah, jadi kita ketemu sama orang kasir, kemudian kita janjian mau kapan? Oh, kita tanggal 18 Februari aja. Udah. Pas ketemuan, mereka buka berangkas, mereka siapin uang kasnya, baru dihitung. Nah, setelah kita hitung sama-sama nih, ini hasilnya. Kalau untuk petty cash dia sama aja, karena kan kemarin kita tahu kalau di modul 1 itu dia pakai impress fund, jadi dia nilainya itu akan sama terus. Nilainya akan sama terus. Jadi kita nggak perlu lakukan perhitungan cash count lagi, gitu, karena nominalnya udah sama. Cuman yang kan kita hitungkan itu yang cash count aja. Seperti saya sampaikan, kalau memang petty cash itu beda, mungkin ya menunjukkan nilai yang beda dan memerlukan kertas kerjanya sama seperti di A1. Kertas kerjanya di A1. Nah, di sini ada kita perhitungkan cash on hand-nya, uang kertasnya 100.000 ada 248 lembar. Kemudian 50.000 110, 20.000 109, 10.000 210, dan seterusnya. Sampai uang logam 100. Ini sesuai sama pecahan rupiahnya kita. Nah, setelah itu kita masukin ke sini, ya, ke uang tunai, uang kertas, uang logam. Jumlah uang tunai 36.800.000. Nah, ini merupakan saldo pertanggal 18 Februari 2020. Sorry, 2019 saat kita melaksanakan perhitungan kas. Ya. 18 Februari 2019. Nah,
Yang kita cari, yang kita butuhkan adalah kas per tanggal 31 Desember 2018. Sesuai periode auditnya kita. Ya. 18 Februari dan kita, perhitungan kas 18 Februari dan yang kita catat itu 31 Desember 2018 ya balance date-nya. Ini yang akan kita cari. Jadi waktu kas ini posisinya di 31 Desember tuh berapa? Intinya seperti itu. Kemudian kan pasti dari tanggal 31 Desember sampai ke tanggal kita lakukan cash count 18 Februari itu ada transaksi-transaksi. Nah, di situ ada transaksi-transaksi di antaranya, nah ini transaksinya itu ada bayar listrik 7.500.000. Entertainment 2,3, penjualan tunai 14 juta, beban beban perbaikan AC 1,3, penjualan tunai 6,1. Nah, ini menurut catatannya mereka, ya pergerakan uang kasnya seperti ini. Kita sudah cek ke bukti, ya kita ngecek ke buktinya juga pembayaran listriknya angkanya beneran sama atau enggak, entertainmentnya bener apa enggak, kemudian penjualan tunainya beneran atau enggak, ini semua kita cek. Nah, untuk ngecek, untuk melihat posisi uang kas ini di tanggal 31 Desember itu berapa, kita lakukan yang namanya traceback. Traceback. Traceback itu maksudnya, trace itu artinya kita menelusuri, baik itu kembali. Jadi kita menelusuri, kita tarik mundur istilahnya transaksi itu. Posisi kas kita sekarang, flashback ini, posisi kita sekarang 36.800.000. Ingat, kita mau cari tanggal 31 Desember 2018. Kalau di sini sih, dia bilang 28 juta nih saldonya. Tapi kita mau buktikan, kira-kira uang kasnya benar nggak? Posisinya 28 juta di 31 Desember. Yang pertama kita lakukan adalah menambahkan pembayaran listrik. Ya. Di sini dia ada pembayaran tanggal 3 Januari. Tapi karena kita nyari 31 Desember 2018, saat itu kita belum ada pembayaran listrik. Ya, belum ada pembayaran listrik. Karena dia belum ada pembayaran listrik, makanya kita tambahin 7,5. Logikanya ngerti ya? Jadi kalau di sini kan posisinya 18 Februari. Ya, uang tunai kita yang perhitungan cash count itu 18 Februari. Ya. Artinya waktu di sini dia udah bayar listrik, udah keluar duitnya, udah dikurangin 7,5. Ya, 7,5-nya udah dikurangin. Nah, kalau kita mau balik ke 31 Desember, ya 3 Januari ini kita nggak mau belum bayar maksudnya. 3 Januari belum bayar. Ya 31 Desember itu kita statusnya belum bayar. Makanya di sini uangnya kita tambahin 7.500.000. Jadi kita ngebalikin lagi transaksinya, mundur lagi. Kemudian entertainment expense ini juga sama. Dia belum bayar waktu tanggal 31 Desember dia belum bayar ini. Sementara di 18 Februari dia udah bayar. Ya. Jadi makanya kita tambahkan. Penjualan tunai ini juga sama. Di tanggal 18 Februari dia sudah ada penambahan. Ya, dia udah tambahin tuh nilai 14 juta. Tapi di 31 Desember kan belum ada, ya, belum ada transaksi ini, makanya kita kurangkan 14 jutanya. Perbaikan AC ini juga sama, ya, perbaikan AC kita tambahkan, ya. Kemudian penjualan tunai kita kurangkan karena per 31 Desember itu nggak ada penjualan tunai. Ya. Jadi di sini kita kurangkan. Kalau kita totalkan ya, kita totalkan transaksinya 36.800.000 kemudian ditambah biaya dikurang sama pendapatan ya pemasukannya. Jadi totalnya 27.800.000. Sementara saldo buku besarnya 28 juta. Sesuai nih sama yang di sini nih kan saldo awal 28.
Ya. Saldo awalnya 28 juta. Nah, kita bisa ambil ini yang saldo awal 28 juta, saldo per buku besar, itu kita bisa ambil dari sini, yang kertas kerja A, bisa juga kita ambil dari yang code. Code yang cash on hand 28 juta ini juga boleh. Jadi yang mana aja, yang terdekat aja, biasanya saya ambil yang terdekat, kas dan setara kas aja 28 juta. Ini saldo per 31 Desember menurut ini menurut catatannya dia. Tapi kalau kita lihat bukti cash fisiknya, kalau kita lihat bukti cash fisik, setelah kita hitung, kita trace back, itu angkanya cuma 27.800.000 ini berdasarkan fisiknya. Jadi kalau misalnya kita tarik, kita kembali lagi ke 31 Desember, posisi kas itu bukan 28 juta, tapi dia nyatetnya 28 juta. Akhirnya ada selisih nih, 200.000. Jadi uang kasnya itu nggak nyampe 28. Jadi kita harus kurangin catatannya 200.000. Ya. Artinya kita kreditkan 200.000. Jadi nanti di kas dan setara kas kita posisinya nggak 28 tapi 2 juta, 27.800.000. Sesuai dengan kas realnya. Kemudian ini debitnya kenapa bisa dapat employee receivable. Nah, jadi menurut ketetapan si PT Sejahtera, kalau misalnya selisih kurang, ya itu menjadi tanggung jawabnya si kasir yang akan dipotong dari gaji bulan berikutnya. Jadi sama aja kayak dia itu kayak seakan-akan dia itu ngambil uang 200.000 atau menghilangkan 200.000 si kasirnya ini. Ya, makanya dia ngutang sama perusahaan kita, perusahaan klien ke employee. Jadi masuk jurnalnya employee receivable. Sementara kalau dia selisih lebih, kita masukin pendapatan lain-lain. Karena ini posisinya selisih kurang, jadi kita masukin dia sebagai employee receivable. Untuk ini, ada yang mau tanya dulu atau enggak? Untuk ini ada yang mau tanya dulu tidak? Untuk yang GVAP ah, itu untuk yang 27.800 itu ditambahin doang ya? ya tinggal ditambahin aja, tinggal di sum aja, tinggal di sum. Oke, oke. Thank you, Ci. Oke, ada lagi nggak? Jadi konsepnya tahu ya, trashback itu fungsinya buat apa? Jadi ada yang istilahnya trashback, ada yang trash forward. Kalau trash forward itu kita maju, kita transaksinya kita majuin gitu ya. Misalnya biasanya sih kita itu contohnya kayak buat estimasi gitu. Misalnya posisi kita 31 Desember, kemudian kira-kira estimasi ke 1 Januari itu kira-kira transaksinya berapa. Nah, itu kita trace forward namanya. Kita telusurin kira-kira transaksi sampai 1 Januari itu seperti apa, itu trace forward. Tapi kalau trace back itu kita nelusurinnya mundur, kita tarik mundur. Cik, Yuk. nyusun yang trace back atau trace forward itu eh di dimasukinnya dari angka yang kalau ini kan trace back dari angka yang Januari awal ke tanggal 18 atau dari 18 ke yang paling dekat sama Desember. Kalau yang trace apa? Trace back. Kalau traceback bebas aja sih. Kalau ini sih saya ngurutin ke 3 Januari. Intinya kita mau supaya dapat transaksi 31 Desember gitu. Oh, berarti kalau dibalik 16 terus 12 9 5 sama 3 itu nggak Oh masalah ya? boleh, itu nggak masalah gitu. Oke, Itu oke. nggak apa-apa.
Terus kalau buat trace forward berarti kebalikannya ya. Kalau dia Ya. debit dia tambah, kalau dia kredit dia kurang ya. Jadi sama aja kayak kita transaksi ini. Contohnya ini dibalik, posisi kita 31 Desember, ya. Kemudian kita mau cari angka 18 Februari. Gitu. Ya udah, berarti kita tinggal ambil, kita trace forward dari yang ini aja, sesuai sama informasi ini aja. Gitu. Jadi kalau ada penambahan ditambah, kalau ada pengurangan kita kurang. Jadi kayak kita transaksi biasa. Berarti kalau backward malah kebalikannya ya, malah kita kurangin kalau dia dapat duit gitu, debit. Gitu. Karena kita mau mundurin transaksinya. Jadi seakan-akan transaksi yang tadi tanggal 3 Januari sampai 17 Januari ini nggak pernah ada. Gitu. Oke. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Udah. Bisa lanjut ke yang berikutnya. Lanjut ya. Selanjutnya mengenai Bank Kui. Ini kita ada Bank Kui, dia punya dua bank, Bank Kui sama Bank Tre. Jadi PT Sejahtera memiliki rekening di Bank Kui dengan nomor rekening sekian, kemudian saat melakukan audit atas Bank Kui, pada tanggal 19 Februari 2009 Anda menemukan perbedaan saldo antara buku bank yang dimiliki PT Sejahtera dan rekening koran Bank Kui-nya. Saat dikonfirmasi mengenai perbedaan ini, ternyata PT Sejahtera belum membuat rekonsiliasi. Berikut informasi yang ada pada buku bank PT Sejahtera. Jadi, kalau buku bank ini itu menurut catatan kasirnya atau catatan kasirnya sih perusahaan, termasuk sama catatan akuntansinya. Jadi menurut catatan akuntansi dan kasirnya itu menurut buku bank. Sementara kalau menurut yang satu lagi ini rekening koran itu biasanya menurut banknya. Ya rekening koran itu menurut banknya. Kalau biasanya seperti rekening tabungan lah, tabungan buku tabungannya. Cuman karena ini giro, dia bukan buku tabungan. Sewaktu-waktu kalian minta rekening koran, dia akan print. Gitu. Ini bentuknya bukan buku tabungan. Ini
rekening koran, dan juga yang atasnya ini buku bank. Jadi kalau yang kita masuk ke A2, ya kertas kerja A2, nah di kertas kerja A2 ini, kertas kerja A2 kita akan lakukan rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasinya itu mudah sih kalau misalnya kita bentuknya seperti ini. Kita hanya membandingkan kira-kira kasnya ada atau enggak. Kita hanya ngeliatin aja kasnya ada atau enggak. Yang pertama nih ya, pertama itu setoran clearing PT Deri 20.500.000 ada di buku bank sebelah debit. Ini ada bertambah ya setoran clearing. Kemudian kita masuk ke rekening koran. Oh, ternyata ada nih 20.500.000 uang masuk. Harus perlu diingat ya, kalian saya rasa kalian juga tahu ya kalau misalnya posisi bank itu posisinya kebalikan dari yang kita buku tabungan kita, dari buku catatan kita. Ya. Karena bank itu kredit, menurut dia, kalau bagi kita uang masuk itu kredit, tapi menurut bank itu uang keluar buat dia, gitu. Posisinya di kredit. Jadi makanya kalau ada setoran, di bank itu posisinya kredit, sementara kalau misalnya kita tarik atau kurangin, itu posisinya dia di debit. Nah, di sini kita lihat lagi yang pertama itu dia sudah ada, jadi kita nggak perlu masukin ke dalam rekonsiliasi bank kita. Yang kedua, nah di sini setoran clearingnya 88 juta sama 91.200.000. Nah, kalau ditotalin, ini akan sama dengan 179.200.000. Berarti yang kedua ada. Masuk lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga setoran clearing PT Makmur 54 juta. Ya, 54 juta. Sementara kalau menurut bank 45 juta. Artinya kita kelebihan catat. Kelebihan catat 9 juta. Ya. Jadi saldo menurut buku ini kita kurangin dulu 9 juta. Ya. Jadi untuk setoran clearing PT Makmur kita kurangin 9 juta. Kemudian ada lagi di sini ada pembayaran utang PT Cika 200 juta. Jadi kita bayar utang. Nah, kemudian di sini tarikan clearing itu sudah ada. Pengeluarannya 200 juta sudah ada. Lanjut lagi, ini setoran clearing lagi dari PT Makmur 50 juta. Dan di sini tetap ada setoran clearing 50 juta. Selanjutnya ada lagi setoran clearing dari PT Rain 75. Sementara setoran clearing yang menurut rekening koran itu cuma 65 juta. Jadi kita kelebihan catat lagi nih di PT Rain 10 juta. Ya, kita kurangin lagi di sini 10 juta. Kita kurangin 10 juta. Kemudian cari lagi, kita lihat lagi. Ada PT Terima 210 juta. Nah, di sini ada 210 juta. Kemudian setoran PT Ren 82 juta. Nah, di sini catatan kita memang berbeda dengan rekening koran. Di sini nggak ada 82 juta. Tapi kita bisa lihat dia udah ada nomor BG-nya atau biliet gironya udah ada. Nah, nomor BG-nya udah ada. Artinya kita sudah ngelaporin ke si PT Ren itu sudah ngelaporin ke bank. Nih saya mau bayar ke si PT Sejahtera atau klien kita 82 juta itu udah ada. Tapi uangnya belum nyampe di rekening koran. Nah, kalau kayak gini kita bisa kenal dengan yang namanya deposit in transit. Artinya setoran dalam perjalanan, belum nyampe, masih dalam proses clearing. Nah, kalau seperti ini posisinya ada di bank. Ya, banknya ditambahkan 82 juta. Ya.
Kemudian kita lihat lagi di situ ada pembayaran utang PT Cika 25.700.000. Nah, ini juga sama sudah ada BG-nya, sudah ada BG-nya. Nah, itu juga sama. Dia belum nyampe rekening, belum nyampe uangnya ke PT Cika. Jadi di rekening koran itu belum ada pengurangan. Sementara kita udah ngelapor sama pihak bank. Jadi ini ada di pihak bank errornya. Ya, bukan error sih, lebih tepatnya ada beda waktu. Ya, sama seperti deposit in transit ada beda waktu pencatatan aja. Nah, kalau di sini kita langsung kurangin aja di PT Cika, pembayaran utang PT Cika sebesar 25.700.000. Ya. Kemudian kalau yang di atas nih ada saldo menurut bank, ada saldo menurut buku. Ini menurut buku 350 juta. Kita ambil di saldo 31 Desember 2018-nya. 350 juta. Ya. Ini untuk yang buku bank sudah selesai. Sementara kalau untuk yang rekening koran ini belum selesai. Tadi terakhir sampai 210 juta. Selanjutnya ada setoran clearing lagi 100.230.000. Tapi perusahaan kita belum nyatet, ya belum catat. 121.230.000. Nah, dari mana saya tahu PT Deri? Ini tuh waktu kita ngerjain kertas kerja B. Waktu kita ngerjain kertas kerja B, makanya di sini refer to B, kalian bisa lihat di summary adjustment-nya kalian. Diintip aja summary adjustment-nya di yang nomor pertama kali sekali, itu ada 100.230.000. Ini sih kalau saya di saya pertama kali ya. 100.230.000. Itu di summary adjustment-nya. Refernya itu ke B. Gitu. Kertas kerja B. Ya. Nah, jadi sisanya ada jasa giro. Jasa giro pendapatan buat kita tambah uangnya, buat menambahkan uang. Sama satu lagi biaya administrasi. Jurnal yang kita buat, cash in bank yang ini, yang PT Deri, sudah kita jurnalkan. Jadi sisa yang kita perlu kita jurnalkan hanya tinggal bunga jasa giro sampai dengan biaya administrasi aja. Jadi kita tinggal masukin bank administration expense 125.000. Kemudian ada account receivable 19 juta, ya ini 19 juta. Kemudian ada interest income-nya 530.000, total cash in bank 18.595.000. Nah, kalian bisa lihat di sini, nih ya, totalnya 18.595.000, posisinya negatif atau berkurang. Jadi cash-nya itu dikredit 18.595.000. Untuk yang ini ada yang mau tanya atau enggak? Kertas kerja A.2.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang A.3. Terakhir kita akan bahas tentang yang bank trade. Anda melakukan pemeriksaan untuk bank trade. PT Sejahtera mengungkapkan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan berkaitan dengan rekening ini selama Desember 2018. Nah, saldo pada buku bank PT Sejahtera menunjukkan saldo 4.089,37 dolar. Sementara rekening koran menunjukkan saldo 4.189,37 dolar. Nah, yang belum dicatat beban administrasi sama pendapatan bunganya. Kita bisa lihat ada kursnya, kurs jual BI-nya 14.521 dan 14.212 dolar. Kita bisa masukin yang pertama saldo menurut bank, itu saldo di rekening koran ya. Saldo di rekening koran 4.189,37 kita kalikan dengan kurs tengah BI-nya. Kurs tengah BI gimana carinya? 14.521 ditambah 14.212 kita bagi 2. Jadi ditambah kurs jual tambah kurs beli bagi 2. Ini saldo menurut bank. Kemudian kita masuk lagi ke yang saldo menurut buku catatannya kita, buku perusahaan, itu 4.089,37. Kita kalikan 14.521 ditambah 14.212 dibagi 2. Ya, kali kurs tengah BI. Pendapatan bunga juga sama, kita kalikan dengan kurs tengah BI sama juga beban administrasi. Nah, di sini kita kalau misalnya tadi ini saya hapus ya, itu selisih, dia punya selisih. Kalau menurut rekening koran ada 60.186.000, sementara di catatan kita 60.600.000. Itu artinya kita kelebihan catat. Kalau posisinya kita kelebihan catat, itu berarti kita ada rugi. Ruginya kemana? Pasti ruginya ke selisih kurs. Ya, uang kalian berkurang pasti kerugian buat kalian ya. Makanya saya masukin dia sebagai pengurang selisih kursnya. 502.828. Ini tinggal kalian selisihkan aja. Makanya di sini masukin rugi selisih. Jurnalnya tinggal kita masukin bank administration expense debit, kemudian kreditnya interest income, kemudian di situ ada cash in bank, bank three, kemudian ada gain or loss on foreign exchange, 528,828. Kalau kita lihat di sini, uang kasnya itu dia posisinya positif, artinya bertambah. Kalau bertambah di posisi debit, makanya saya masukin di debit 1436,650. Jadi kalau pakai Excel lebih gampang ya kalian penentuannya. Kira-kira kasnya di debit atau di kredit. Kalian sum aja. Ya, tinggal di sum aja selisihnya. Kemudian kalian lihat posisinya tuh di mana. Kalau di sini positif berarti cash itu posisinya di debit. Sementara kalau misalnya dia negatif posisinya di kredit. Ya. Kalau saldo menurut bank, kita nggak perlu lakukan jurnalnya. Ini untuk A3, ada yang mau tanya nggak? Ci,
Boleh boleh lihat saldo perhitungan perhitungannya saldo menurut bank nggak, Ci? Oh iya, boleh. Ci, tadi yang selisih kursnya itu tinggal diselisihin ya antara total yang di buku dikurangin sama yang di bank ya. Iya. Mm. Rumusnya perlu ditulis di situ juga, nggak usah. Nggak usah sih, nggak usah juga. Karena kalau misalnya kamu selisihin di totalnya, nanti malah ini kan, dia Rumusnya nggak jadi bisa. nggak bisa, iya. Soalnya kan di bawah udah di sum ya. Atau kamu kalau mau pakai pakai yang Oh, yang pakai manual. manual jadinya. Oke, oke.
Udah, ada yang mau tanya nggak? A1 sampai A3 ada yang mau tanya? Ci, saya mau tanya, tadi yang cash in bank yang di jurnal itu selisih nominalnya dari selisihnya ya, Ci? Hmm, tinggal dari selisihnya aja. Jadi kalau misalnya kamu bingung pakai rumus kayak gini, kamu bisa selisihin aja. Ini contoh saya delete ya. Jadi kamu tinggal kurangin aja yang menurut buku, ini dikurangin sama menurut bank. Atau sebaliknya juga boleh. Nih, 502. Nah, kamu masukin ke selisih kurs. Karena ini kan kita mau kurangin uangnya ya. Kita mau kurangin, jadi kita masukin aja negatif 502.828. Tuh, ya. Bisa. Ci, Hmm. maksud saya yang nominalnya di jurnal yang 1.436 itu, Ci. Oh, yang 1 juta. Kalau yang 1 juta, ini sih biasanya saya cuman kalau kasnya tinggal diselisihin aja. Kalau nggak kamu tinggal blok aja, ya, tinggal di blok aja. Itu kira-kira satu berapa? Kalau di jurnalnya kamu selisihin biasa, gitu. Oke, Kalau di Ci, jurnal terima kasih. selisihin biasa, terus kemudian buat ngeceknya benar atau enggak, biasanya ini saya blok. Kemudian di sini ada sum, hasil penambahan di Excel itu sama nggak dengan jurnalnya kita gitu. Kalau positif di debit benar, kalau dia berkurang, kalau dia negatif ya itu di kredit. Hmm. Hmm. Udah, kalau dia kita masuk ke kas dan setara kas yang A. Nah, semua jurnal seperti biasa, semua jurnalnya dipindahin, kemudian kita buatkan kesimpulannya.
Cici, Ya, mau nanya dong, Ci. Itu yang beban administrasi dapat dari mana ya, Ci? Aku kok beda ya? yang mana? Bank Yang beban, administration ini ya, yang di A3. di A3 yang ini. Ambil dari jurnal yang di sini, apanya yang beda angkanya atau apanya? Angkanya, yang di rekonsiliasinya. Yang di sini sama kan? Kamu Bukan. hasilnya berapa? Ah, aku hasilnya masa 86.823. Yang ini bank administration-nya. Ya, Coba dilihat sama nggak rumusnya? 65 14, 15, 65. Oh, salah nulis angka, Ci. Oke. Oke, Ci. Thank you ya, Ci. Terakhir jangan lupa jurnal-jurnalnya kita masukin ke summary adjustment. Tapi summary adjustment-nya cuman ada 3 doang karena yang tadi yang nomor 3 ini yang 100 juta itu kan sudah kita catat di sebelumnya. Ya di summary adjustment yang sebelumnya. Jadi kita cuma ngopi yang employee receivable ini, kemudian yang jurnal nomor 2 sama jurnal yang keempat. Ya, yang kita masukin. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak?
Udah? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Ci. Ya, thank you Makasih, Ci. semuanya.